I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas A2. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Warga Negara Indonesia. Kami terdiri dari 5 orang anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Nur Amelia Putri. Yang kedua ada Nur Syifa Yulianti. Yang ketiga ada Nadila Putri HB. Yang keempat ada Inayatul Maulidah. Dan yang kelima ada Nur Hikmah. Baiklah, selamat menonton presentasi dari kami. Pertama, akan menjelaskan mengenai pengertian warga negara Indonesia. Dalam suatu negara, ada orang yang bertempat tinggal dan memiliki kewajiban dan hak di mata hukum. Inilah yang dimaksud dengan warga negara. Pada umumnya, warga negara Indonesia adalah penduduk asli Indonesia dan orang-orang dari bangsa lain yang telah disahkan sebagai warga negara. Yang dimaksud dengan penduduk Indonesia asli dalam hal ini adalah orang Indonesia yang telah menjadi warga negara Indonesia sejak lahir dan belum pernah menjadi warga negara asing atas kemauan sendiri. Hal ini sesuai dengan isi pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 atau secara yuridis istilah warga negara Indonesia dibedakan menjadi 2 golongan. Pertama, warga negara asli atau pribumi, yaitu penduduk asli negara tersebut. Misalnya, suku Jawa, suku Madura, suku Dayak, atau etnis keturunan yang sejak kelahirannya menjadi WNI, merupakan warga negara asli Indonesia. Dan yang kedua, warga negara asing, misalnya bangsa Tionghoa, Timur Tengah, India, USA, dan sebagainya, yang telah disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi warga negara Indonesia. Menurut Ashikam, mendefinisikan warga negara sebagai terjemahan dari citizenship, yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Istilah ini menurutnya lebih baik ketimbang istilah kaula negara, karena kaula negara betul-betul berarti objek, yang dalam bahasa Inggris berarti orang yang dimiliki dan mengabdi kepada pemiliknya. Secara singkat, Kurniatmanto S. mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Sebab-sebab seseorang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Rakyat yang ada di sebuah negara mencakup semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan sekaligus tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Pada awalnya, rakyat dari suatu negara hanya terdiri dari orang-orang dari satu keturunan yang berasal dari satu nenek moyang. Dalam hal ini, faktor terpenting adalah pertalian darah. Akan tetapi, dengan seiring berjalannya waktu, wilayah negara itu didatangi oleh orang-orang dari negara lain yang mempunyai nenek moyang lain, sehingga menjadi rakyat suatu negara tersebut. Di dalam negara Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia bahwa warga negara merupakan salah satu unsur yang hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Asas ius sanguinis atau law of the blood adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menjelaskan bahwa warga negara Indonesia itu adalah yang pertama, yaitu setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
Kemudian yang keempat yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Yang kelima yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang keenam yaitu anak yang lahir dalam tenggat waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Selanjutnya yang ketujuh yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Selanjutnya yang kedelapan adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Selanjutnya yang kesembilan adalah anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Yang terakhir yaitu yang ke-10, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Selanjutnya yaitu asas ius soli atau hukum tanah. Secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 merupakan peraturan perundang-undangan yang pertama setelah berdirinya negara Republik Indonesia yang sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 ini mengatur tentang kewarganegaraan dan kependudukan Republik Indonesia yang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 yang dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 17 Agustus 1945. Di dalam pasal 1 menetapkan bahwa warga negara Indonesia adalah yang pertama yaitu orang yang asli dalam daerah negara Indonesia. Yang kedua, orang yang tidak termasuk ke dalam golongan tersebut akan tetapi turunan dari seseorang yang masuk dalam golongan itu lahir dan bertempat kedudukan dan berdiam di dalam daerah negara Indonesia. Dan orang yang bukan turunan dari seorang dari golongan yang dimaksud, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut dan paling akhir di dalam daerah negara Indonesia, yang sudah melaksanakan perkawinan kecuali jika ia menyatakan bahwa ia keberatan menjadi warga negara Indonesia karena ia berasal dari warga negara lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu orang yang mendapatkan kewarganegaraan negara Indonesia dengan cara naturalisasi. Yang keempat yaitu anak yang sah, disahkan atau diakui dengan cara yang benar oleh bapaknya yang kemudian pada waktu lahir bapak dari anak tersebut mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya yang kelima yaitu anak yang lahir dalam 300 hari setelah bapaknya yang mempunyai kewarganegaraan negara Indonesia meninggal dunia. Yang keenam yaitu anak yang hanya diakui oleh ibunya dengan cara yang sah yang pada waktu lahir mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya yang ketujuh yaitu anak yang diangkat dengan cara yang sah oleh seorang warga negara Indonesia. Yang kedelapan, anak yang terlahir dalam sebuah daerah negara Indonesia yang bapak dan ibunya tidak mengakui dengan cara yang sah. Dan yang terakhir adalah yang kesembilan yaitu anak yang lahir di dalam suatu daerah negara Indonesia yang tidak ada seorang pun mengetahui siapa orang tuanya atau kewarganegaraan orang tuanya tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa ataupun tidak. Contohnya, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan penghidupan yang layak. Selanjutnya, kewajiban. Kewajiban ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, namun dalam pemenuhannya harus dilaksanakan secara seimbang. Contohnya, kewajiban yang melekat bagi setiap warga negara antara lain kewajiban membayar pajak sebagai kontrak utama antara negara dengan warga negara.
Kita mengetahui bersama bahwa ketika seseorang telah menjadi seorang warga negara di suatu negara, seseorang itu sudah semestinya mendapatkan hak-haknya yang akan dipenuhi oleh negara tersebut. Tentunya hak yang dimaksud juga tidak semata-mata berdiri sendiri. Menjadi seorang warga negara pun juga dibekali dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan atau dijalankan dengan penuh bertanggung jawab pada negara. Maka dari itu, membahas mengenai warga negara tidak akan pernah terlepas dari bagaimana negara memenuhi hak-hak warga negaranya dan bagaimana seorang warga negara bertanggung jawab menjalankan kewajibannya dengan penuh kesadaran. Indonesia adalah negara hukum. Terkait dengan pemenuhan hak dan juga pelaksanaan kewajiban warga negara, maka Indonesia selaku negara hukum tadi telah mempunyai berbagai macam peraturan dan undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga segala sesuatu yang akan diterima dan dilaksanakan selaku warga negara Indonesia telah diatur dalam hukum yang ada di negara ini. Kendati demikian, masih saja ada oknum-oknum warga negara Indonesia yang melakukan penyimpangan dengan melanggar hak asasi manusia warga Indonesia yang lain. Padahal sudah jelas hal-hal semacam itu telah memiliki hukumnya sendiri. Maka alasan seseorang yang dalam golongan cakap hukum melakukan penyimpangan tersebut karena tidak memahami konsep hak dan kewajiban warga negara serta hukum di Indonesia tidak dapat diterima. Kasus yang sedang hangat terjadi adalah tentang pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Seorang aparat penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum malah berbuat sebaliknya. Sehingga atas perbuatannya itu, oknum tersebut dicabut hak-haknya dalam menjadi aparat hukum. Perbuatan oknum aparat penegak hukum tersebut tentunya melanggar hukum yang ada di Indonesia. Oknum tersebut dicabut haknya karena melalaikan kewajibannya selaku manusia, warga negara Indonesia, dan aparat penegak hukum. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Jungto Pasal 8 huruf D Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri menyatakan bahwa setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan juga humanis. Mengenai kewajiban yang terkandung dalam pasal tersebut adalah bersikap humanis yang artinya memanusiakan manusia. Dan pembunuhan adalah tindakan yang tidak humanis karena telah merenggut hak asasi dasar manusia yaitu hak untuk hidup. Baiklah, sesi terakhir yaitu kesimpulan. Dari materi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa warga negara adalah orang-orang yang bertempat tinggal dan memiliki kewajiban serta memiliki hak di mata hukum. Pada umumnya, warga negara Indonesia adalah penduduk asli orang-orang Indonesia yang dimana telah disahkan sebagai warga negara. Hak merupakan sebuah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita miliki dan tidak boleh dirampas oleh orang lain secara paksa ataupun tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara itu berhak mendapatkan kehidupan yang layak, penjaminan keamanan, perlindungan hukum, serta lain sebagainya. Kewajiban merupakan suatu hal yang wajib kita lakukan, terutama bagi seorang warga negara. Kewajiban ini bisa mendapatkan sebuah hak dan juga atau kewenangan kita. Terkait mengenai pemenuhan hak dan kewajiban, negara Indonesia sendiri mengatur mengenai hak dan kewajiban tersebut. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang sudah diamandemenkan, yang sudah disusun sedemikian rupa agar hak-hak warga negara Indonesia sendiri bisa dipenuhi. Mengenai pemenuhan hak dan juga pelaksanaan kewajiban bagi seorang warga negara itu telah diatur dengan hukum yang berlaku di negara tersebut, sehingga menciptakan keadilan, kesejahteraan yang sama bagi semua orang. Baiklah, sekian presentasi dari kami dengan materi yang berjudul Warga Negara Indonesia.
Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi diri kami sendiri dan juga orang banyak. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.